Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan kelas bina prestasi pendidikan agama Islam PAI. Dan pada siang hari ini kita memulai mengaji materi Aqidatul Awam, materi akidah dari kitab Aqidatul Awam. Kita mulai dari bab pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimaknai ya dari kata per kata. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Ar-Rahim, zat yang maha penyayang. Di bawah, abda'u, aku, maksudnya adalah pengarang kitab ya, aku memulai. Pengarang kitab ini memulai menulis kitab ini ya, bismillahi, dengan menyebut nama Allah. War-Rahmani, dan zat yang maha pengasih. Wabirrahimi, dan dengan zat yang maha penyayang. Daimil ihsani, sepanjang kebaikan. Lanjut bait kedua, alhamdu, segala puji. Lillahi, itu milik Allah. Al-Qadimi, yang dahulu, maksudnya tak bermula, dahulu, tak bermula, dahulu, tak bermula. Al-Awwali, maha awal. Al-Akhiri, yang maha akhir. Al-Baqi, yang kekal. Bila tahawuli, tanpa ada perubahan. Nutut. Lanjut. Aku, maksudnya adalah pengarang kitab Aqidatul Awam ini. Siapa namanya? Sayyid Ahmad bin Muhammad Ramadan Al-Marzuki ya. Ketika memulai menulis kitab ini dari bait pertama, dia memulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apapun perbuatan kita, kalau itu adalah perbuatan baik, maka harus dimulai dengan membaca basmalah. Karena sesuatu yang tidak dimulai dengan baca basmalah itu terputus. Apa yang terputus? Barokahnya. Ya, terputus barokahnya. Tidak ada barokahnya. Semua kebaikan harus dimulai dengan basmalah. Kalian berangkat ke sekolah,
baca Basmalah. Bahkan jauh-jauh sebelumnya kalian makan dan kalian minum baca apa? Basmalah. Basmalah. Berangkat bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Masuk kelas bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan melangkah untuk kebaikannya. Bahkan ketika kita kembali ke rumah, mau tidur, mau istirahat, kita tutup pintu, kita tutup bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu bismillahirrahmanirrahim. Tutup pintu nanti terakhir mau tidur misalnya itu ditutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Supaya setannya tidak bisa masuk. Menutup tempat makan misalnya, menutup tempat minum, semua ditutup bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Setiap yang dibaca bismillah itu selain mendatangkan keberkahan, itu tidak akan mudah dimasuki oleh setan. Ada wadah tempat air, ketika ditutup dengan basmalah setan tidak bisa masuk. Ketika dibacain basmalah, ketika menutup setan tidak masuk. Jadi intinya semua niat-niat baik, perbuatan-perbuatan baik itu harus dimulai dengan membaca basmalah. Demikian apa yang dilakukan oleh muallif kitab ini ketika mau mengawali menyusun kitab ini. Dari bab pertama dia sudah buka dengan kata-kata abda'u bismillah. Aku ya memulai dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Allah itu ismul dzat, nama Allah. Asma Allah itu ismul dzat. Tuhan kita namanya Allah. Selain ismul dzat Allah ini ya, Allah punya 99 Asmaul Husna. Ya. Allah punya 99 nama. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya 99 asma dan kita dibentuk memohon kepada Allah dengan 99 itu. Yang mana yang kita mau dan kita suka. Kulit Allah awidur Rahman. Panggillah dengan menyebut ya Allah atau menyebut ya Rahman. Ya. Ketika kita memanggil Allah, ketika kita berdoa kepada Allah, kita disuruh untuk menyebut dengan ya Allah atau ya Rahman. Ayyama madadmu falahul asmaul husna. Terserah kalian mau dengan yang mana kalian memanggil, karena Allah memiliki asmaul husna. Jadi Allah itu ismul, Tuhan kita namanya Allah. Ar-Rahman itu nama Allah yang lain. Apa artinya? Ar-Rahman, zat yang maha pengasih. Maha pengasih. Semua dikasih oleh Allah. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini dikasih oleh Allah. Sampai binatang melata, bahkan binatang-binatang atau makhluk-makhluk yang tidak kelihatan itu dikasihi oleh Allah. Dikasih makan semua. Tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Yang nyembah Allah dikasih. Yang tidak nyembah Allah, yang nyembah batu itu tidak dikasih. Ada ceritanya orang nggak makan kan, walaupun dia agamanya non muslim tetap makan. Bahkan kadang mereka lebih bahagia daripada orang muslim dari sisi duniawi. Karena memang dunia itu adalah surga mereka. Kalau kalian melihat itu non muslim kok kaya raya, itu non muslim kok mobilnya banyak, itu non muslim kok bisa presiden kemana-mana, itu non muslim kok dia itu terkenal. Ya. Itu non muslim kok senang-senang terus. Ya karena memang dunia itu surganya mereka. Ya. Allah kasih semua, tapi yang dikasih hanya nikmat yang kecil. Nikmat apa? Nikmat dunia yang sebentar aja, yang terbatas, berbatas waktu. Sebentar aja. Apa yang tidak sebentar di dunia ini? Sebentar. Orang cantik
berbatas waktu kan. Paling cantiknya dia di usia 15 tahun sampai 40 tahun, setelah itu tinggal keriputnya. Sudah tidak menarik sudah. Ada yang lebih cantik yang lain, berpaling hati, berpaling pandangan ke yang lebih cantik. Terbatas. Orang kuat, bekar badannya, ya mungkin dia di usia hanya 15 sampai 40 tahun, setelah itu hilang kekekarannya. Orang kaya, ya mungkin selama dia hidup aja sudah mati, sudah ditinggal hartanya sebentar. Jadi nikmat dunia ini nikmatnya kecil. Dan nikmat dunia ini semua dikasih oleh Allah karena Allah pengasih Ar-Rahman. Tidak pandang kasih. Yang nyembah batu, yang menyembah berhala, semua yang non muslim, yang muslim dikasih oleh Allah. Tapi ingat, Allah juga punya sifat Ar-Rahim, Maha Penyayang. Tidak semua yang dikasih itu disayang. Betul apa enggak? Betul. Ada pengemis datang, ya, depan pintu sambil merengek-rengek minta sumbangan. Sampai kasih. Kenapa? Kasihan. Hanya kasihan, bukan sayang. Ada pengamen datang, petik gitar, nyanyi-nyanyi di depan rumah, sampai kasih. Ya, kenapa? Ya, kasihan. Kalau tidak dikasih, tidak segera pulang. Ya. Padahal suaranya serak-serak gak enak. Ya, iya kalau suaranya Hari Noah, walaupun satu malam mungkin ya, kerasan, senang mendengar. Jadi tidak semua yang dikasih itu disayangi, tidak semua yang dikasih itu disayangi. Tapi kalau sudah sayang mesti mengasihi, betul apa enggak? Betul. Kalau sudah sayang, kalian punya pacar, sayang sama pacarnya, tidak usah diminta, pacarnya tidak usah minta, pasti kalian kasih, betul enggak? Tidak minta, moro-moro dikasih surprise. Dek, pejamkan matamu. Sudah pejamkan, tiba-tiba diraih tangannya, kemudian dimasukkan cincin ke dalam jari manisnya. Dikasih karena dia sayang. Allah itu Maha Penyayang. Terus siapa yang disayang oleh Allah? Tidak semua. Yang disayang hanya orang mukmin. Wa kana Allahu bil mu'minina rahima. Adapun Allah terhadap orang-orang mukmin itu amanah sayang, hanya kepada orang mukmin yang Allah sayang. Ya. Orang mukmin yang disayang oleh Allah dikasih nikmat, bukan hanya nikmat dunia, sampai nikmat akhirat, nikmat yang sangat besar. Kehidupan akhirat itu kehidupan yang abadi, yang tidak berbatas waktu. Di sana berbagai macam kenikmatan sudah disediakan oleh Allah, diperuntukkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, yang disayangi oleh Allah. Gitu. Jadi nggak bisa memperbandingkan dunia sama akhirat, jauh sekali. Dunia itu kecil, akhirat terindah kebesarannya. Jadi pemu'allif ini memulai dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ya, daimil ihsani, sepanjang kebaikan. Alhamdulillah, segala puji. Pujian itu lillah, hanya milik Allah. Yang pantas dipuji, dipuji-puji, dipuja-puji hanya Allah. Yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang ada di alam ini itu semua milik Allah. Kalau kalian ganteng itu semata-mata anugerah dari Allah, bukan dari kalian sendiri. Kalau kalian kaya itu bukan milik kalian, itu titipan dari Allah kekayaannya. Kalau kalian pintar itu juga milik Allah, kepintaran itu kan. Kalau Allah ingin cabut gampang, orang pintar mau dihilangkan kepintarannya, Allah bikin tabrakan gegar otak, hilang sudah ingatannya, lupa materinya semua, sudah ilmunya hilang. Orang cantiknya, orang ganteng mau dicabut kegantengan kecantikannya, ada masalah musibah misalnya disiram air keras, hilang sudah wajah manisnya, rusak sudah wajahnya, atau kebakaran misalnya, hilang sudah. Orang kaya mau dicabut kekayaannya, dibikin bangkrut, ya hilang sudah, karena semua milik Allah. Al-Qadimi, Allah itu zat yang maha dahulu. Maha dahulu itu maksudnya adalah bermula. Ya, dahulu. Kalau kalian ini kan
baru putus. Artinya kalian tuh bermula. Artinya kalian tuh baru dibuat. Kalau dahulu kan nggak ada yang lebih dahulu. Ya dahulu. Tidak ada permulaannya. Allah itu tidak bermula. Nah kalau kalian bermula kan, asalnya tidak ada. Kemudian Allah adakan dengan sunnatullahnya, Allah mengatur. Bapak ibu kalian ketemu, entah ketemu di mana juga tidak tahu. Ya, bapak kamu sama ibu kamu ketemu di mana nggak tahu. Apa ketemu di pondok, gitu, ketika pengajian, atau ketemu di pinggir jalan, atau ketemu di rumahnya saudara, kenalan, ta'arufan, lamaran, tunangan, menikah, tiba-tiba sudah punya anak kamu. Itu kan ada permulaannya kamu kan. Asalnya tidak ada, kemudian Ada. Itu kalau makhluk. Kalau Allah Al-Qadim, dia tidak bermula. Dia ada dulu. Tidak ada sesuatu yang lebih dahulu dari Allah. Yang Al-Awwalu, yang zat yang awal, maha awal. Tidak ada yang lebih awal dari Allah. Allah adalah yang paling awal. Al-Akhiru, zat yang maha akhir. Ya. Al-Baqi, zat yang maha kekal. Allah itu maha kekal. Ya. Lawannya kekal itu fana, hancur. Kalau Allah maha kekal, kamu fana, kamu akan hancur. Allah itu baqi, Allah dahulu, Allah yang sekarang itu sama, tetap. Kalau kalian kan fana itu ciri-cirinya adalah berubah. Kalau Allah bila tahawul, al-baqi bila tahawul. Allah itu kekal, tidak berubah. Sedangkan kalian ini fana, pasti akan ada perubahan dari waktu ke waktu. Betul enggak? Betul. Dulu bayi kecil kan, merah, jadi anak-anak, jadi kanak-kanak, masuk RA, masuk TK, masuk RA, imut-imut masuk. Kemudian masuk SD, berubah kan? Kita tambah besar, masuk MTS, besar lagi kalian ini. Itu ciri fana. Ada perubahan dari waktu-waktu. Jadi dari kecil ke besar, dan nanti besar tuh tambah tua, akhirnya rusak dan hancur. Sudah tua, rambutnya yang hitam jadi putih, matanya yang terang jadi buram, jadi rabun, ya. Badannya yang tegak jadi bungkuk, akhirnya tambah lemah, tambah tak berdaya, akhirnya wafat. Itu ciri-ciri fana. Manusia ini fana, manusia akan hancur. Adapun Allah Ta'ala itu kekal. Jadi saya ulang, dari isi kitab ini saya artikan, ya, silakan yang belum tahu membaca, ya, di harokati. Aku pengarang kitab ini memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di bawah itu, aku memulai dengan memohon pertolongan kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Tuhan yang senantiasa memberikan anugerah kepada hamba-hambanya. Ya. Segala puji bagi Allah yang qadim, tak bermula, dan maha awal, Tuhan yang maha akhir dan maha kekal, tanpa mengalami perubahan apapun. Jadi ciri-ciri kekal adalah tanpa mengalami perubahan apapun. Paham? Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.